Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI telah resmi merilis 26 pemain yang akan berlaga menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 nama yang beredar tidak banyak kejutan. Mungkin hanya Martin Paes yang mungkin akan menjalani debutnya pada FIFA Matchday bulan September ini. Oke, mari kita bahas pemain yang akan dipanggil. Pertama di posisi penjaga gawang, Sintayong memanggil 4 pemain. Ada Hernando Ari, Adi Satrio, Nadio Argawinata, dan juga Martin Paes. Martin Paes mungkin tidak akan menjalani debut melawan Arab Saudi karena belum didaftarkan oleh PSSI. Mungkin dia akan menjalani debut menghadapi Australia kalau diturunkan oleh Sintayong. Di posisi back, Sintayong memanggil Wahyu Prasetyo, Zahid Jas, Justin Hubner. Justin Hubner akan absen menghadapi Arab Saudi karena akumulasi kartu. Ada Ferrari, ada Rizky Ridho, ada Sandy Walsh, ada Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Sain Patinama, dan Calvin Verdong. Di posisi back ini Sintayong tidak memanggil Jordi Amat karena cedera. Juga dikonfirmasi oleh Jordi Amat sendiri bahwa dia belum pulih dari cedera. Dan juga Sintayong tetap tidak memanggil Elkan Bagot. Nanti kita akan bahas kenapa Sintayong tetap tidak memanggil Elkan Bagot walaupun dia tidak cedera dan memiliki kualitas yang untuk dipanggil timnas. Di posisi gelandang, Sintayong memanggil Nathan Choaon, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Tom Haye, dan Marcelo Ferdinand. Di posisi striker tidak banyak berubah, mungkin hanya ada tambahan dari Hoki Caraka, ada Ragnar Ormangun, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rafael Strijk, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Inilah pemain-pemain yang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, dan semoga pemain ini memberikan kontribusi yang maksimal untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Oke, kita akan membahas tentang kenapa Elkan Bagot tetap tidak dipanggil oleh Sintayong. Pertama, kita flashback dulu ke bulan April, yaitu saat timnas Indonesia U23 untuk berlaga di Piala Asia U23 di Qatar. Saat itu PSSI dan Sintayong memanggil Elkan Bagot untuk berlaga di Piala Asia U23 di Qatar. Namun pada saat itu, klub Elkan Bagot, Bristol Rovers, tidak mengizinkan Elkan Bagot untuk bergabung karena dengan alasan saat itu Elkan Bagot dalam pemulihan cedera, yang juga membuat Elkan Bagot absen dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua menghadapi Vietnam bulan Maret lalu. Karena Piala Asia U23 di Qatar itu bukan agenda resmi FIFA, maka klub Elkan Bagot Bristol Rovers berhak untuk tidak melepas Elkan Bagot pada saat itu. Seperti yang kita ketahui bahwa di Piala Asia U23 timnas Indonesia menempati peringkat ke-4 dan harus menghadapi Guinea dalam playoff untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade. Dalam rangka menghadapi Guinea tersebut, PSSI dan Sintayong
mencoba untuk memanggil kembali Elkan Bagot untuk menghadapi Guinea. Dan juga pada saat itu klub Elkan Bagot saat itu Bristol Rovers tidak dalam berkompetisi lagi karena musimnya sudah selesai dan Elkan Bagot dikembalikan lagi ke klubnya yaitu Ipswich, dan Ipswich juga tidak dalam berkompetisi karena sudah selesai. Saat itu Ipswich sudah lolos ke Premier League karena menempati peringkat kedua. Jadi tinggal tergantung ke Elkan Bagotnya apakah dia menerima panggilan tersebut atau tidak. Dan pada saat itu Elkan Bagot memilih tidak memenuhi pemanggilan tersebut sehingga membuat PSSI dan Sinteyong kecewa. Karena alasan tidak memenuhi pemanggilan tersebut tidak dijelaskan baik oleh Elkan Bagot maupun oleh PSSI. Sejak kejadian tersebut, Elkan tidak pernah lagi dipanggil oleh PSSI maupun Sinteyong. Menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni lalu, Sinteyong juga tidak memanggil Elkan Bagot. Dan pada bulan September ini untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, Sinteyong dan PSSI kembali tidak memanggil Elkan Bagot. Di sini kita bukan memihak salah satu atau memihak Sinteyong atau Elkan Bagot. Di sini kita berharap permasalahan Elkan Bagot dan Sinteyong ini cepat selesai dan Elkan Bagot dapat membela kembali timnas Indonesia. Karena kita butuh pemain terbaik untuk menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020 zona Asia ini. Jadi semoga permasalahan Elkan Bagot dan Sinteyong cepat berakhir dan Elkan Bagot dapat memperkuat timnas Indonesia kembali. Dan semoga pemain-pemain yang dipanggil ini tidak ada yang cedera karena pada akhir pekan ini masih membela klubnya masing-masing. Semoga tidak ada yang cedera dan dapat memperkuat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan juga Australia.